Islam mencoba untuk masuk ke dalam budaya Jawa dan mengadakan ajaran-ajaran kejawen dengan nuansa Islami. Agama Islam itu masuk ke Jawa hampir seluruh dunia dalam keadaan mundur. Waktu itu dunia mengalami kemunduran karena sebelum Islam datang itu agama Hindu, Buddha, kepercayaan asli berdasarkan animisme dan deisme itu muncul menjadi keyakinan pada orang-orang Jawa terdahulu. Setelah Islam datang, terjadilah pergumulan yang akhirnya muncul dua kelompok. Dalam dua kelompok ini tidak mudah Islam masuk dalam agama mereka. Kelompok yang pertama yaitu kelompok yang menerima Islam secara total, dan mereka yang menerima Islam tetapi belum melupakan ajaran kepercayaan mereka. Oleh karena itu mereka mencampur adukan antara kebudayaan dan ajaran-ajaran Islam dengan kepercayaan lama. Agama Islam mengajarkan agar para pemeluknya melakukan kegiatan tertentu, sedangkan dalam budaya Jawa sendiri kental dengan adat ritual-ritual. Secara luas atau secara umum, Islam memberi warna baru dalam pelaksanaan upacara tersebut. Misalkan kedurenan itu atau disebut selamatan. Inti dari kegiatan tersebut yaitu pembacaan doa. Pembacaan doa itu dipimpin oleh orang yang dipandang memiliki pengetahuan tentang Islam, apakah seorang mutin, kaum, label, atau kiai. Ya, di sini ada beberapa contoh upacara-acara. Yang pertama itu upacara sunatan, yang kedua upacara perkawinan, yang ketiga yaitu tentang upacara kematian. Selanjutnya, materi selanjutnya itu tentang pribumisasi Islam. Di sini pribumisasi Islam yang dimaksud adalah yang kalau biasanya tokoh ulama terbesar dalam pribumisasi Islam itu adalah Mbah Gus Dur, itu sebagai jawaban atas problem yang dihadapi oleh umat Islam sepanjang sejarahnya, yakni bagaimana mempertemukan budaya atau adat dengan norma syariah, sebagaimana juga menjadi persoalan dalam usul fikih. Berkaitan dengan ide pribumisasi Islam, Mbah Gus Dur itu berargumen bahwa agama Islam dan budaya mempunyai independensi masing-masing, akan tetapi keduanya mempunyai wilayah yang tumpang tindih. Agama Islam itu bersumber kan dari wahyu dan memiliki norma sendiri. Karena bersifat normatif, maka ia cenderung permanen. Sedangkan budaya adalah buatan manusia, karena ia berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, cenderung untuk selalu berubah. Di sini ada yang disebut dengan sistem kasta. Di Jawa merupakan hasil evolusi sistem kasta yang dianut oleh orang Hindu. Tempat tinggal Anti itu di lereng Lawu. Di lereng Lawu itu ada sebuah candi namanya Candi Suko. Rata-rata orang di situ masih meyakini bahwa candi itu membawa keberkahan dan kemakmuran bagi desa. Tidak semua orang begitu yakin. Itu ada sebagian orang yang merawat candi itu, misalkan membawa kembang, membawa sesajen, selalu menyalakan menyan, dupa, gitu. Karena ajaran mereka itu masih sangat kental banget sampai sekarang ini. Jadi dengan perkembangannya zaman, sekarang udah berkurang orang-orang yang di situ udah meyakini bahwa itu adalah sebuah candi. Candi adalah peninggalan para sejarah-sejarah zaman dahulu. Selanjutnya yaitu sistem kasta. Kasta itu lebih dikenal dengan nama trikotomi masyarakat Jawa.
kelas yang berkedudukan paling tinggi adalah kelas priayi, kelas orang-orang yang sangat pintar. Terus sebagian besar itu kalau para priayi itu keturunan dari raja-raja dan prajurit zaman dahulu. Terus kelas yang berada di tengah adalah kelas santri. Misalkan saya adalah seorang santri. Saya dulu juga pernah nyantri di pesantren di Jawa Timur, paling bagus di Jawa Timur juga. Di situ saya menimba ilmu agar tahu antara agama Islam dengan budaya-budaya di sekitar rumah saya. Terus sedangkan kelas yang paling bawah itu kelas abangan. Kelas-kelas ini senantiasa berkonflik dalam sejarah perkembangan sosial budaya bagi orang Jawa. Ini saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan sama kesalahannya, karena banyak sekali ilmu-ilmu yang dapat kita pelajari dalam masyarakat, memahami tentang agama, kebudayaan sendiri, jadi masih dilestarikan. Maka dari itu kita berusaha agar kita juga melestarikan, tapi sesuai dengan panutan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.